Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi. Kali ini saya akan memaparkan materi makalah saya dengan judul Langkah-langkah pengembangan tes dari mata kuliah Pengembangan Evaluasi PAI dengan dosen pengampu yakni Ibu Ria Maharani SPDI MPDI, yang mana saya akan menjelaskan 4 subtema pada materi saya pada hari ini, yakni yang pertama pengertian tes, dan yang kedua fungsi tes hasil belajar, yang ketiga ciri-ciri tes yang baik, dan yang terakhir langkah-langkah pengembangan tes. Pengertian tes. Tes adalah suatu alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur pemahaman, pengetahuan, keterampilan, atau sikap seseorang terhadap suatu objek atau topik tertentu. Tes dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, lisan, atau praktik yang dirancang untuk menguji pemahaman dan kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari. Kemudian, fungsi tes hasil belajar. Nah, jadi fungsi tes hasil belajar ini yakni ada 2. Yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, dan yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Kemudian ciri-ciri tes yang baik. Nah, ciri-ciri tes yang baik yakni ada 5. Yang pertama, validitas. Jika data yang dihasilkan oleh instrumen benar dan valid sesuai dengan kenyataan, maka instrumen yang digunakan tersebut juga valid. Sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas atau dapat dipercaya. Tes dapat dikatakan dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila dicoba berkali-kali. Sebuah tes dikatakan reliable apabila hasil-hasil tersebut tes tersebut menunjukkan suatu angka yang berketetapan. Yang ketiga, objektivitas. Objektivitas berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas dalam melaksanakan tes, itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Kemudian yang keempat, praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Artinya mudah dilaksanakan, mudah dalam pemeriksaannya, dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan oleh orang lain. Dan yang terakhir yakni ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa pelaksanaannya tersebut tidak memerlukan atau membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Kemudian langkah-langkah pengembangan tes. Nah, jadi langkah-langkah pengembangan tes ini ada 9. Yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Menyusun spesifikasi tes yaitu yang berisi tentang uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Spesifikasi yang jelas akan mempermudah dalam menulis soal, dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama. Yang kedua, menulis soal tes. Menulis soal merupakan langkah penjabaran indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian kisi-kisi yang telah dibuat. Langkah ini perlu dilakukan secara hati-hati agar keseluruhan tes dapat berkualitas dengan baik. Kemudian yang ketiga, menelaah soal tes. Menelaah soal tes dilakukan untuk memperbaiki soal jika ternyata dalam pembuatannya masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Dengan ini diharapkan dapat semakin memperbaiki kualitas soal yang terbentuk. Kemudian yang keempat, melakukan uji coba. Nah, sebelum soal dilakukan dalam tes yang sesungguhnya, uji coba ini perlu dilakukan untuk melakukan agar semakin memperbaiki kualitas soal. Jika soal yang disusun belum memenuhi kualitas yang diharapkan, berdasarkan hasil uji coba tersebut, maka kemudian dilakukan perbaikan. Yang kelima, menganalisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba, perlu dilakukan analisis butir soal. Artinya, dilakukan analisis terhadap masing-masing butir soal yang telah disusun. Melalui analisis soal ini dapat diketahui tingkat kesukaran butir soal.
daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Yang keenam, memperbaiki tes. Setelah uji coba dilakukan dan kemudian dianalisis, langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan tentang bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Ada kemungkinan beberapa soal yang sudah baik sehingga tidak perlu direvisi. Beberapa butir mungkin perlu direvisi atau dibuang karena tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Yang ketujuh, merakit soal tes. Berdasarkan hasil revisi soal, barulah dilakukan perakitan soal menjadi satu kesatuan yang terpadu. Dalam merakit soal, hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas soal seperti nomor urut soal, layout, dan sebagainya yang harus diperhatikan. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Tes yang telah disusun diberikan kepada testi atau orang yang ditujukan untuk mengerjakan soal untuk diselesaikan. Pelaksanaan tes dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan ini memerlukan pemantauan atau pengawasan agar tes tersebut benar-benar dikerjakan oleh testi dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Yang terakhir, yakni menafsirkan hasil tes. Nah, hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang berupa skor atau angka. Skor inilah yang kemudian ditafsirkan sehingga menjadi nilai, yakni nilai yang rendah, menengah, atau nilai yang tinggi. Tinggi rendahnya nilai ini selalu dikaitkan dengan acuan penilaian. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.